Oke, coba bayangkan sejenak. Naskah pidato Anda sudah selesai. Setiap poin sudah dipoles. Anda sudah melakukan semua riset dan latihan. Tapi kemudian momen itu datang. Momen untuk berjalan ke depan, berdiri di hadapan puluhan atau bahkan ratusan orang dan berbicara. Perut rasanya melilit, jantung berdebar kencang. Semua persiapan di dunia seolah nggak ada artinya di hadapan rasa takut itu. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus pada satu tantangan spesifik yang banyak Anda minta, momen-momen krusial sebelum dan selama berbicara di depan umum. Sumber kita adalah bab yang sangat praktis dari buku seorang mantan penulis pidato Presiden Obama yang judulnya Stand and Deliver. Misi kita, mengambil semua teori persiapan itu dan mengubahnya menjadi tindakan nyata di bawah tekanan. Kita akan cari cara mengubah rasa cemas jadi energi positif dan memastikan pesan Anda nggak cuma didengar, tapi juga dirasakan. Nah, ini dia titik di mana teori ketemu sama kenyataan yang seringkali brutal ya. Anda bisa punya pidato terbaik di dunia di atas kertas, tapi kalau penyampaiannya gagal, ya pesannya bakal hilang gitu aja. Apa yang ditekankan di bab ini tuh bukan tentang jadi sempurna kayak robot, tapi lebih ke gimana ya, menemukan cara untuk menjadi diri sendiri yang paling efektif saat semua mata tertuju pada Anda. Ini tentang koneksi, bukan sekedar performa. Mari kita mulai dari momen-momen sebelum naik panggung yang seringkali terasa paling menegangkan. Penulis menyebutnya fase masuk ke dalam zona, mirip seperti yang dilakukan atlet. Ini soal ritual, soal menyiapkan mental. Dan saran pertamanya ini cukup menarik sih, dimulai dari apa yang Anda kenakan. Sepertinya sepele kan, tapi ternyata ada makna yang lebih dalam. Buku ini kasih contoh yang sangat kontras. Di satu sisi, ada Donovan Livingstone, seorang lulusan Harvard yang pakai stola kaunte warna-warni khas Afrika saat pidato kelulusannya. Itu kan pernyataan identitas dan kebanggaan yang kuat banget kan? Atau pemain bola Alphonso Davies yang pakai warna merah putih Kanada pas bicara di FIFA. Secara visual menceritakan perjalanannya gitu. Tapi di sisi lain, ada Olivia Vela, remaja yang baca puisi personal dan milih pakai kaos favoritnya yang udah usang, hanya karena itu membuatnya merasa aman. Ini seperti tarik-menarik antara dua kebutuhan ya kan? Kebutuhan untuk mengirim sinyal ke audiens, profesionalisme, identitas, dan kebutuhan internal kita untuk merasa nyaman dan otentik. Pakaian itu bagian dari komunikasi nonverbal Anda, itu jelas. Tapi kalau Anda pilih setelan mahal yang bikin Anda kaku dan bukan kayak diri sendiri, audiens bakal nangkep kegelisahan itu. Energi Anda habis buat merasa nggak nyaman, bukan buat nyampein pesan. Jadi kuncinya adalah nemuin titik temu antara pakaian ini mewakili pesan saya, dan pakaian ini bikin saya merasa kuat. Jadi ada resiko untuk terlalu memikirkannya, ya. Milih pakaian yang terlalu bertema sampai terasa kayak kostum dan malah jadi nggak otentik. Tentu saja, kalau terasa kayak kostum, Anda bakal bertingkah kayak lagi pakai kostum. Tujuannya kan bukan jadi aktor yang main peran, tapi jadi versi terbaik dari diri Anda. Contoh, Olivia Vela itu kuat banget. Di momen yang sangat rentan, dia nggak butuh power suit. Dia butuh selimut keamanan dalam bentuk kaos. Dan itu pilihan yang tepat buat dia. Poin yang bagus. Nah, saran berikutnya juga soal psikologi, yaitu berteman dengan audiens. Penulis cerita gimana pengalaman Obama sebagai organisator komunitas memberinya keuntungan besar. Dia terbiasa bicara dengan orang, bukan kepada kerumunan. Jadi, dia merasa lebih tenang kalau sebelum pidato dia sudah sempat menyapa dan ngobrol sama beberapa orang di barisan depan. Ini trik psikologis yang mengubah segalanya loh. Saat Anda berdiri di panggung dan lihat ke kerumunan, Anda nggak lagi lihat lautan wajah asing yang siap menghakimi. Sebaliknya, Anda lihat wajah ramah orang yang baru saja Anda ajak bicara. Ini mengubah dinamika dari saya melawan mereka, jadi kita bareng-bareng di sini. Anda nggak merasa sendirian lagi. Ini membangun jembatan sebelum pidato dimulai. Dan ini membawa kita ke momen kritis tepat sebelum naik panggung, pemeriksaan akhir. Penulis menekankan beda besar antara mengoreksi dan mengedit ulang. Dia cerita satu insiden yang bikin deg-degan di belakang panggung pidato kenegaraan Obama. Naskah di teleprompter salah eja nama seorang marinir yang bakal disebut sebagai pahlawan. Oh, itu mimpi buruk setiap penulis pidato. Salah sebut nama itu salah satu kesalahan paling fatal. Tepat. Dan saat Obama sudah mulai bicara, seorang staf bernama Marvin Nicholson sadar kesalahan itu.
Dia nggak pasrah, tapi langsung lari ke operator teleprompternya. Dengan tangan yang mungkin gemetaran, operatornya berhasil benerin nama itu cuma beberapa detik sebelum Obama sampai di kalimat itu. Penyelamatan di detik-detik terakhir. Cerita itu luar biasa ya. Bukan cuma tentang pentingnya akurasi, tapi juga ketenangan di bawah tekanan. Tapi saya jadi mikir, seberapa besar risiko yang mereka ambil? Gimana kalau perbaikan itu malah bikin seluruh sistem teleprompternya error? Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa antara Obama, penulisnya, dan tim eknisnya. Mereka tahu batasnya. Mereka melakukan koreksi vital, bukan nulis ulang satu paragraf penuh. Harus berhenti nulis ulang. Godaan untuk terus memperbaiki pidato di menit terakhir itu besar banget, tapi seringkali itu adalah bentuk sabotase diri. Anda bisa merusak alur dan ritme yang sudah Anda latih berhari-hari. Jadi, aturannya, periksa fakta, nama, angka, tapi jangan ubah argumen utama. Percaya sama persiapan Anda. Dan kalau persiapan sudah mantap, tantangan berikutnya adalah mengelola fisiologi kita sendiri. Rasa gugup, denyut jantung cepat, telapak tangan basah. Penulis berbagi ritual Obama, teh dengan madu dan lemon, sambil dengerin Lose Yourself dari Eminem buat pompa adrenalin. Lagu yang sangat intens untuk menenangkan diri. Benar, dan itu poin yang menarik. Karena buat orang lain, musik sekeras itu malah bisa meningkatkan kecemasan. Ini menyoroti betapa personalnya sebuah ritual, kan? Apa yang berhasil buat Obama bisa jadi bencana buat orang lain. Kuncinya adalah nemuin lagu Anda sendiri, entah itu Eminem, musik klasik, atau bahkan hening total. Ini tentang apa yang membuat Anda merasa fokus dan berdaya. Dan ada pendekatan yang lebih universal. Buku ini mengutip Dr. Hendriksen yang menyarankan kita untuk membingkai ulang sensasi fisik itu. Alih-alih bilang ke diri sendiri, saya cemas, katakan, saya bersemangat. Secara fisik, sensasinya nyaris identik. Jantung berdebar, napas jadi cepat, tapi label bersemangat punya konotasi positif yang mempersiapkan Anda untuk tampil, sementara cemas mempersiapkan Anda untuk lari. Dan kalau pembingkaian ulang mental itu terasa sulit, ada cara buat meretas sistem saraf Anda secara langsung. Penulis menyarankan teknik yang dipakai Navy SEALs, yaitu box breathing. Sangat sederhana. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan lewat mulut 4 hitungan, terus tahan lagi 4 hitungan. Ngulangin 3 atau 4 kali aja, bisa secara signifikan nurunin detak jantung dan menjernihkan pikiran. Semua persiapan ini kedengerannya hebat di belakang panggung. Tapi pertanyaannya, gimana kita bawa energi tenang ini saat lampu sorot sudah nyala dan ratusan pasang mata tertuju ke kita? Mari kita beralih ke bagian eksekusi di atas panggung. Hal pertama yang disarankan penulis sebelum bilang sepatah kata pun adalah senyum. Dan ini bukan sekedar trik psikologis biar audiens suka sama Anda. Tentu, penelitian menunjukkan senyum itu nular dan bikin Anda kelihatan lebih kompeten. Tapi ada efek yang lebih dalam. Ini lingkaran umpan balik. Saat Anda senyum tulus, beberapa orang di audiens secara refleks bakal senyum balik. Nah, lihat wajah-wajah yang senyum itu bahkan ngirim sinyal aman kembali ke otak Anda yang secara nggak sadar akan menenangkan sistem saraf Anda sendiri. Jadi senyum itu bukan cuma buat mereka, tapi juga buat Anda. Itu mengubah cara saya memandang senyuman di awal pidato. Itu bukan performa, tapi alat menenangkan diri. Lalu, setelah senyum, ada kontak mata. Buku ini menyarankan jangan cuma natap satu titik, tapi pindai ruangan seolah lagi ngobrol satu lawan satu dengan beberapa orang berbeda. Kontak mata itu cara Anda mengubah monolog jadi dialog. Tanpa itu, Anda cuma bacain teks ke ruangan kosong. Dengan kontak mata, Anda bangun jembatan-jembatan kecil ke seluruh audiens, bikin setiap orang merasa Anda bicara langsung ke mereka. Selanjutnya, bahasa tubuh. Disinilah penulisnya terdengar sangat skeptis. Dia mengkritik apa yang disebutnya industri bahasa tubuh yang sering jual tips simplistis. Dia bahkan secara spesifik nyebut konsep power pose yang sempat populer banget. Dan nunjukin kalau peneliti aslinya sendiri udah narik beberapa kesimpulan dari studi awalnya. Ini bikin saya bertanya, apa seluruh gagasan bahasa tubuh membentuk pikiran kita itu salah atau cuma terlalu disederhanakan? Pertanyaan yang bagus banget. Saya rasa sih jawabannya yang kedua. Terlalu disederhanakan. Gagasan bahwa postur tubuh bisa sedikit mempengaruhi perasaan kita itu ada benarnya. Tapi ide kalau berdiri kayak Superman 2 menit bisa mengubah kimia otak secara drastis, itu yang diragukan.
Penulis buku ini menyederhanakannya jadi 2 aturan yang jauh lebih praktis. Pertama, relax, berdiri tegak tapi jangan kaku. Kedua, biarkan tubuh selaras dengan kata-kata Anda. Jangan mikirin gestur apa yang harus dilakukan. Kalau Anda beneran percaya sama apa yang Anda katakan, gestur itu akan muncul secara alami. Jadi alih-alih nambah beban pikiran dengan ngafalin gestur, lebih baik fokus ke pesan dan biarkan tubuh ngikutin. Tepat, otak Anda udah cukup banyak kerjaan pas ngomong di depan umum. Jangan ditambahin tugas jadi dalang buat tubuh sendiri. Keaslian gestur jauh lebih kuat daripada gestur yang sempurna tapi dihafalkan. Ini juga berlaku buat suara. Penulis mengutip saran Obama, jangan teriak, jangan berbisik, tapi variasikan. Dan yang paling ditekankan adalah kekuatan jeda. Berhenti sejenak. Tapi bukannya sulit ya untuk sengaja diam pas kita gugup dan cuma pengen cepet-cepet selesai? Sangat sulit, tapi dampaknya luar biasa. Jeda itu kayak tanda kurung. Dia bilang ke audiens, perhatikan, yang selanjutnya ini penting, atau pikirkan sejenak apa yang barusan saya bilang. Jeda ngasih audiens waktu buat mencerna, membangun antisipasi, dan yang terpenting, nunjukin kalau Anda pegang kendali. Orang yang gugup bicaranya cepat tanpa henti. Orang yang percaya diri berani untuk diam sejenak. Tapi gimana kalau terlepas dari semua persiapan ini, terjadi kesalahan? Anda salah ucap, slide macet, atau skenario terburuk kayak yang dialami Obama. Teleprompter mati total di tengah pidato. Aduh, saya nggak bisa bayangin paniknya gimana. Saya pernah lupa 1 baris dalam presentasi aja, rasanya dunia mau kiamat. Persis! Tapi reaksi Obama itu brilian. Alih-alih panik, dia cuma bersandar santai di podium, senyum, dan bercanda. Nggak apa-apa, kalian semua tahu siapa saya? Seluruh ruangan ketawa. Ketegangan langsung cair. Dan lelucon itu memberinya waktu beberapa detik. Ini membuktikan kalau cara Anda merespon kesalahan jauh lebih penting daripada kesalahannya. Menunjukkan sedikit humor dan kerendahan hati justru bisa bikin audiens lebih nyambung sama Anda. Kalau kita tarik semua benang ini, pakaian, napas, senyum, jeda, cara nanganin salah, penulis membawa kita pada satu kesimpulan utama. Setelah semua tips teknis ini, inti dari public speaking itu bukan soal penampilan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar. Betul. Dan untuk menggambarkan poin ini, dia menceritakan kisah yang paling kuat di seluruh bab, yaitu tentang Elizabeth Bonker. Elizabeth ini seorang mahasiswi penderita autisme nonverbal, artinya dia nggak bisa bicara. Tapi dia terpilih sebagai valedictorian dan harus menyampaikan pidato kelulusan. Bagaimana caranya? Dia pakai software text-to-speech. Dia ngetik seluruh pidatonya, huruf demi huruf, pakai 1 jari. Prosesnya makan waktu lebih dari sebulan. Mungkin total 50 jam kerja yang luar biasa melelahkan. Cuma buat nyusun pidato beberapa menit. Pas hari kelulusan, dia duduk di kursinya sementara suara dari komputernya memenuhi stadion. Kisah ini seolah menantang semua tips teknis yang baru kita bahas ya. Nggak ada kontak mata, nggak ada variasi vokal alami, nggak ada gestur spontan. Apa artinya ini buat kita yang bisa melakukan semua itu? Apa kita terlalu fokus pada teknik dan lupa esensinya? Tepat sekali. Karena di akhir pidatonya, pesan Elizabeth lah yang mengguncang semua orang. Dengan suara komputernya itu, dia bilang, Tuhan memberimu suara, gunakanlah. Dan jangan pernah biarkan orang lain menulis narasi hidupmu. Pesan itu jadi viral. Itu bukti paling murni bahwa keaslian dan kekuatan pesan melampaui kesempurnaan teknis manapun. Semua teknik yang kita bahas tadi adalah alat. Alat untuk bantu pesan Anda tersampaikan lebih jernih. Tapi kalau pesannya sendiri kosong atau nggak tulus, nggak ada teknik di dunia yang bisa nyelamatin. Kisah Elizabeth itu fondasinya. Pesan dan keyakinan. Teknik-teknik tadi adalah dinding dan atap yang dibangun di atasnya. Sebagai penutup, penulis berbagi momen pencerahannya sendiri. Setelah bertahun-tahun nulis buat orang lain, dia diundang bicara di Finlandia. Dia gugup banget. Dia merasa melakukan banyak kesalahan teknis, terlalu banyak tangannya gemetar, ada salah ketik di slide-nya. Tapi untuk pertama kalinya, dia nggak peduli. Dia cuma fokus menceritakan kisahnya dengan jujur. Dia lagi mempraktikkan apa yang dia pelajari dari kisah seperti Elizabeth ya. Fokusnya ke koneksi, bukan kesempurnaan. Tepat. Dan saat pidatonya selesai dan audiens memberinya tepuk tangan meriah, dia merasa bebas.
bebas dari apa yang dia sebut suara keraguan yang selalu menghantuinya. Dia merasa bebas karena akhirnya dia berani berbagi cerita yang otentik, cerita yang cuma bisa dia sampaikan. Dia menemukan suaranya sendiri, bukan dengan jadi pembicara sempurna, tapi dengan jadi dirinya sendiri. Jadi kalau kita rangkum, persiapan terakhir itu tentang bangun kepercayaan diri dan nemuin ritual yang nenangin Anda. Saat di panggung, tujuannya koneksi, bukan kesempurnaan. Senyum, tatap mata audiens, dan biarkan diri Anda jadi manusia yang bisa salah. Tapi yang paling penting, semua itu harus dilandasi keyakinan tulus pada pesan yang ingin Anda sampaikan. Dan ini kembali kepada Anda. Saat giliran Anda tiba untuk berdiri dan bicara, ingatlah kisah Elizabeth Bonker dan penulis buku ini. Audiens nggak datang buat lihat pertunjukan sirkus yang sempurna. Mereka datang untuk mendengar Anda. Keaslian Anda, dengan segala kekurangannya, adalah kekuatan terbesar Anda. Mereka mau terhubung dengan seorang manusia, bukan dengan naskah yang berjalan. Penulis buku ini menemukan suaranya saat dia berani menghadapi ketakutannya dan berbagi cerita yang tidak sempurna tapi jujur. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Pesan penting apa yang tersimpan di dalam diri Anda yang mungkin bisa mengubah sesuatu? Mengubah pikiran seseorang, menginspirasi sebuah tindakan, atau bahkan sekedar membuat seseorang merasa tidak sendirian, jika saja Anda berani untuk berdiri dan menyampaikannya.